Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah Tuhan bangkit bagi orang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak membela orang-orang lemah. Dia Allah yang tidak tinggal diam melihat orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, persoalan, dan mereka tidak sanggup menghadapi masalah persoalan yang mereka hadapi. Allah tidak akan tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Allah turun dari sorga. Dia tidak tinggal diam, dia turun dari sorga, bahkan rela mati di kayu salib. Itu satu bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat orang-orang lemah, melihat orang-orang yang memiliki beban berat, masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan akan bangkit. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami kelemahan dalam hidup saudara, ada masalah, persoalan, beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Ada Tuhan yang tidak berdiam diri, tetapi Dia akan bertindak. Dia akan bangkit untuk membela setiap kita saudara. Apakah saudara rindu Allah bertindak di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara mengalami pembelaan Tuhan. Dia bangkit, membela dan bertindak di dalam kehidupan saudara. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul
di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Jadi saudara, Allah memperhatikan dan melihat penderitaan umat-umatnya. Mungkin ada umat-umatnya yang mengalami ketidakadilan. Allah melihat dan Allah memperhatikan itu. Ada umat-umatnya yang sedang ada dalam kesulitan, kemiskinan, kekurangan. Allah melihat, Allah memperhatikan itu. Mungkin ada anak-anaknya yang sedang ditindas. Allah melihat dan memperhatikan itu. Apa yang sedang saudara alami saat ini, Allah melihat dan memperhatikan semuanya. Allah tahu segala sesuatu. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak. Saat ini saudara, apa yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara. Di tengah pekerjaan saudara, saudara diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga, dan sebagainya, saudara diperlakukan tidak adil. Dengar, hari ini Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah memperhatikan kehidupan saudara. Allah tahu segala sesuatu. Dan kemudian Allah berfirman bahwa sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Percaya saudara bahwa saat ini Tuhan bertindak untuk saudara. Percaya dan ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia bertindak, dia bangkit untuk membela kehidupan saudara. Dia bertindak dan bangkit untuk berbuat dalam situasi yang saudara alami saat ini. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia melihat penderitaan, ketika dia melihat masalah dan ketertindasan yang dialami oleh umat-umatnya? Ketika dia bangkit, apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan yang pertama yang dia lakukan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini ada ditegaskan saudara bahwa dia memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ketika ada umatnya yang tertindas, mereka membutuhkan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dari ketertindasan. Allah tidak tinggal diam, dia bangkit dan dia beri keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya apa saudara? Bukan berarti bahwa setiap orang yang mengalami ketertindasan pasti akan mengalami pembelaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan rindu dan begitu rindu membela semua umat ciptaannya. Tetapi tidak semua secara otomatis mengalaminya saudara. Memang Allah akan bangkit untuk membela. Tetapi pembelaannya itu akan nyata bagi orang yang menghauskannya. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan? Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membebaskan saudara, Tuhan membela saudara. Dalam penindasan yang saudara alami, dalam kekurangan yang saudara alami, dalam masalah yang saudara alami, masalah di tengah keluarga, bisnis saudara, pekerjaan saudara, saudara membutuhkan pembelaan Tuhan di sana, Allah akan bangkit membela saudara. Jika saudara rindu dan haus pembelaan Tuhan, rindu dan haus keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, artinya saudara, Allah melihat semua dan Allah pasti bertindak. Jika kita haus, Dia bertindak, Dia menyelamatkan kita. Saat ini adakah saudara yang begitu rindu Tuhan bertindak dalam hidup saudara? Di zaman modern ini saudara, sudah semakin sedikit, sudah semakin langka kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Semakin modern dunia ini, semakin mapan manusia, semakin tinggi ilmu, semakin modern semuanya, manusia merasa bahwa semuanya bisa ditangani sendiri. Semakin tipis kehausan akan Tuhan, semakin sedikit kerinduan manusia akan Tuhan untuk bertindak.
Manusia sudah semakin nyaman, manusia sudah semakin mapan, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi rindu dan haus Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Itu yang membuat manusia hancur, itu yang membuat manusia binasa dan tidak melihat pembelaan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita sama-sama masih merindukan, menghauskan Allah bertindak, Allah bangkit, Allah membela kita? Dengar saudara, Allah lihat semua, Allah perhatikan semua, dan Dia mau bangkit untuk membela kita yang menghauskan dan merindukan pembelaannya. Mari kita merindukan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah saat ini di dalam bisnis saudara, saudara mengalami kesulitan? Rindukan Tuhan bertindak di sana. Lakukan apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Gunakan manajemen yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Lakukan buat sistem yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, rindukan Tuhan bertindak di sana. Karena semua yang saudara kerjakan akan menjadi efektif ketika Tuhan ikut bekerja, ketika Tuhan ikut campur tangan dan bertindak di sana, dan memberi jalan keluar, memberi jalan keselamatan di sana. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama. Allah bangkit membela umatnya untuk menyelamatkan, membebaskan mereka ketika mereka haus akan pembelaan dan keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, Allah bangkit untuk apa? Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara, yang kedua, Allah bangkit membela orang tertindas, umatnya yang tertindas, umatnya yang lemah, umatnya yang kekurangan, umatnya yang miskin, umatnya yang mengeluh. Allah bangkit dan bertindak. Dan kemudian ayat 7 mengatakan, Dia menyatakan janjinya karena janjinya murni, yang dimurnikan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya saudara, bahwa Allah bertindak untuk menyatakan janji-janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Janji Tuhan pasti akan diwujudkan. Dan Dia bangkit untuk mewujudkan janji-janjinya. Tahukah saudara bahwa Allah telah mempersiapkan janji-janji yang terbaik bagi saudara? Dia telah berjanji mempersiapkan yang terbaik. Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi, karena janjinya itu murni dan dapat diuji. Dia akan bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi kita. Apakah saudara rindu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita saudara? Mari kita terus merindukan, menghauskan Tuhan bertindak dalam hidup kita untuk menyatakan janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, biarlah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Dia telah menjanjikan yang terbaik bagi saudara. Biarlah janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang lemah, yang miskin, yang tertindas, adalah ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan kebejatan. Dunia ini sudah penuh dengan kefasikan. Tetapi dalam semuanya itu firman Tuhan berkata, Dia berjanji, Dia bangkit untuk membela umat-umatnya yang tertindas, yang miskin, yang lemah. Dia berkata bahwa Engkau akan menjaga kami senantiasa. Tuhan menjaga, melindungi anak-anaknya dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan,
Adakah saudara saat ini mengalami kesulitan, tertindas, mengalami kelemahan, kekurangan dalam hidup saudara? Allah bertindak untuk menjaga, melindungi kehidupan saudara. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak untuk membela dan menjaga kita, umat-umatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana Allah berkata bahwa sekarang juga aku bangkit. Dia bangkit untuk apa saudara? Untuk membela umat-umatnya yang mengalami ketertindasan, umat-umatnya yang lemah, umat-umatnya yang miskin, umat-umatnya yang sedang mengeluh. Beban berat menindih kehidupan mereka. Mungkin saat ini itulah kondisi yang sedang saudara hadapi. Di tengah keluarga, dalam hidup pribadi saudara, dalam bisnis usaha saudara, dan dalam seluruh kehidupan saudara, mungkin saudara sedang mengalami ketertindasan, mengalami kelemahan, kesulitan, mengalami masalah, persoalan. Dalam semuanya itu Tuhan berkata, aku bangkit. Dalam semuanya itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia perhatikan semuanya, dan dia bangkit untuk membela umat-umatnya. Dia berkata, aku bangkit dan menyelamatkan mereka yang menghauskannya. Mari kita hauskan terus, mari kita rindu terus pertolongan Tuhan. Kita rindukan Allah bangkit dan bertindak. Dia akan bangkit, bertindak, dan memberi keselamatan bagi kita umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan saudara dalam segala situasi saudara. Mungkin saat ini saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan akan membela dan menyelamatkan saudara. Kemudian yang kedua saudara yang Tuhan lakukan bagi saudara ketika saudara rindu Tuhan bertindak dalam segala situasi yang saudara alami adalah Dia akan menyatakan janji-janjinya. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Masa depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera Dia sudah rancangkan bagi kehidupan saudara. Rindukan Tuhan bangkit dan bertindak, maka Dia akan menyatakan dan menggenapkan janji-janji itu di dalam kehidupan saudara. Kemudian Dia juga akan menjaga, melindungi saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah janji Tuhan kita alami dalam hidup kita. Dia bangkit, Dia bertindak. Dia tidak tinggal diam, Dia membela kita, menyelamatkan kita, menyatakan janjinya, dan kemudian Dia menjagai kita. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sepanjang hari ini saudara, dalam melakukan segala aktivitas saudara, renungkan firman Tuhan. Rindukan terus pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah saat ini kita ambil komitmen menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka.
Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka,
sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.